si bekas-bekas jerawat bisa ketutupan tanpa pakai concealer. Cuma ya itu sih, cepet banget berminyak gitu kalau misalnya dipakai setelah beberapa jam. Aku tuh merasa muka aku berminyak banget, dan ini aku tap-tap pakai tisu, si cushionnya itu masih luntur ya. Jadi sebelumnya aku tuh kayak tertarik nggak tertarik untuk membahas produk ini, karena jujur agak trauma ya kalau membahas produk Madame G. Karena terakhir aku coba complexion mereka, shades tergelapnya tuh warnanya jatuhnya jadi kayak agak-agak orange gitu. Tapi setelah aku melihat reviewnya, menarik juga ya, karena banyak banget yang bahas dan banyak banget yang bilang bagus. Hari ini di video ini aku akan membahas produk ini, dan nanti di akhir video aku bakalan ngasih lihat sama kalian hasil wear testnya. Jadi pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai selesai. Jadi untuk cushion ini tuh harganya di 60.000, dan menurut aku bener-bener kayak terjangkau banget, hampir sama dengan produk-produk Madame G yang lainnya. Terdiri dari 6 shades, dan si 6 shadesnya itu menurut aku range-nya cukup jauh, dan surprisingly biasanya aku pakai shades yang tergelap kalau misalnya complexion produk lokal, tapi ini tuh shades yang tergelapnya di aku agak sedikit banget lebih gelap daripada warna yang aku pakai. Waktu pertama kali first impression, aku ngepost videonya di TikTok dan banyak yang bilang, "Kak, ini tuh oksidasinya parah. Jadi kalau kamu pakainya shades yang 5 aja, jangan pakai shades yang 6." Nah, sebelum aku bahas mengenai oksidasinya, kita bahas dulu mengenai packagingnya. Untuk packagingnya ini cantik banget, mirip-mirip sama cushion Korea gitu. Kemarin aku ngeliat di Shopee ada cushion yang Sada kalau nggak salah, packagingnya tuh agak mirip sama cushion ini. Terus untuk si puffnya juga ini oke banget, karena si puffnya tuh atasnya blue drew gitu, dan rasanya mirip-mirip sama cushion yang harganya mahal. Untuk packaging, untuk puffnya approve banget sih dari aku. Untuk harga 60.000, jujur ini bagus banget. Oke, ini aku bakal tunjukin sama kalian. Kalau untuk klaimnya sendiri, katanya hasilnya itu matte tapi bisa terlihat flawless jika dipakai untuk sehari-hari. Terus coveragenya itu medium to full, dan ini aku bakal tunjukin sama kalian. Aku bakal tunjukin ini nih, aku punya bekas jerawat baru di sini. Nah, seperti biasa kalau ngetes cushion tuh diratain dulu ya. Nah, ini aku pakai shades 5. Nanti mungkin kalau kalian melihat ini warnanya memang agak lebih terang, karena memang kalau yang shades 6-nya tuh warnanya jauh lebih gelap sih. Lebih gelap gitu ya, kelihatan banget, dan jadinya muka aku kusam. Ini aku pakai yang shades 5 aja. Nah, tadi kan ada bekas jerawat di sini, sekarang kalian bisa lihat tuh. Terus di area atas bibir aku tuh ada jerawat aktif, ini aku tutupin juga. Ini sakit banget sih kalau ada jerawat di atas bibir. Nah, tuh. Kalau untuk coveragenya, menurut aku ini beneran medium to full. Pada saat pertama kali diaplikasiin, ini tuh memang kerasa banget dia tuh matte. Jadi hasil finishnya tuh bukan yang glowing-glowing gitu loh, tapi memang kerasa hasilnya matte dari pertama kali pengaplikasian, tapi nggak yang matte banget yang aku suka gitu, dan masih gampang banget diratain, dan saat diratainnya juga menurut aku ini cukup gampang sih. Kalau kalian pakai produk ini untuk sehari-hari, terus misalnya nih nggak motor-motoran gitu ya, nggak yang panas-panasan banget, nggak perlu di set pakai bedak juga cukup oke, karena dia memang hasil akhirnya tuh udah matte. Tapi kalau kalian tipe kulit yang berminyak, gampang minyakan gitu, menurut aku mending di set aja pakai bedak. Atau kalau kalian tipe yang mau motor-motoran, harus kerja atau sekolah atau kuliah yang naik motor, nah kalian bisa set lagi pakai bedak. Tapi untuk coveragenya menurut aku ini oke banget, kira-kira kayak gini nih. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hasilnya memang kayak matte banget, tidak ada glowing-glowingnya sama sekali ya. Tapi di dalam produk ini tuh dia mengandung peptide, allantoin, dan juga ada pantenolnya. Nah, di area wajah aku yang sebelah sini tuh bekas jerawatnya masih lebih banyak nih. Aku liatin ya, coveragenya pasti lebih jelas. Ini before-nya, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, kalian lihat, ini sih menurut aku coveragenya memang medium to full, terus teksturnya juga memang buildable. Jangan salfok ya, ini warnanya memang lebih putih dari warna kulit wajah aku, jadi kelihatannya agak abu-abu, tapi it's okay, nanti kita akalin aja pada saat hasil finish makeupnya. Oke, jadi ini hasil finishnya.
Kalian bisa lihat sendiri. Terus yang aku suka dari produk ini juga si puffnya tuh bener-bener kayak empuk banget dan lembut banget. Terus pada saat pengaplikasiannya juga cukup nyaman. Notes dari aku sih kalau pakai produk ini, kalian saat ngedap satu kali gini, jangan langsung di dap banyak di kewajahin, tapi dap dulu satu kali, terus tap-tapin di sini. Kalau bisa tapin di tisu, baru aplikasiin di wajah supaya hasilnya lebih flawless, lebih natural dan juga lebih bagus. Nah, terus kalau misalnya pakai produk ini juga si bekas-bekas jerawat bisa ketutupan tanpa pakai concealer, which is hasilnya bagus. Setelah ini aku akan make upan dan baru aku akan balik lagi sama kalian. Oke, jadi di hasil make upnya gimana menurut kalian? Tadi warnanya terlalu putih, terus di sini aku kasih kontur, di sini juga aku kasih kontur dan shading. Shading hidungnya agak aneh sih, karena jujur semenjak oplas aku tuh masih belum terbiasa untuk nge-shading hidung aku dan juga pakai lipstick di bibir aku. Karena kalau lipstick bibir bawah aku tuh kayak masih kebas, kalau hidung aku masih belum terbiasa banget dengan bentuk hidungnya. Jadi bikin shading tuh bener-bener kayak masih meraba-raba banget, dan bulan ini tuh kayaknya bengkak di wajah aku bener-bener jauh berkurang, jadi bentuk muka aku berubah lagi. Tapi so far kira-kira untuk complexionnya kayak gini. Tadi aku udah bahas waktu pertama kali aku nyobain produk ini, banyak yang bilang, "Kak, awas oxidize banget, Kak, ini tuh oxidize tahu." Tapi setelah aku nyoba, menurut aku oxidize-nya nggak terlalu parah, nggak sampai bikin kulit wajah aku jadi kusam. Mungkin karena aku pakai shade 05 kali ya, yang jelas-jelas lebih terang. Jadi makin lama tuh ya menurut aku biasa aja sih kalau untuk si oxidize-nya. Untuk coverage-nya oke banget, karena kebetulan aku memang belum boleh nge-gym. Jadi kemarin tuh aku wear test dipakai seharian untuk daily aja gitu, dipakai sampai sore banget sih, sekitar 5-6 jaman. Untuk coverage-nya menurut aku itu cukup oke, enggak yang bubar banget, enggak yang sampai si bekas jerawat di sini tuh langsung jadi pada bermunculan gitu. Hasilnya menurut aku cukup oke. Terus yang paling bermasalah buat aku, walaupun dia matte, tapi setelah penggunaan 3 jam dia tuh langsung bikin kulit wajah tuh berminyak. Jadi kayak bener-bener oily sih aku ngerasanya. Jadi buat kalian yang punya kulit berminyak harus agak hati-hati sih. Jadi harus sedia blotting paper gitu supaya si minyaknya bisa kalian tap-tap gitu ya pakai blotting paper. Itu sih kendalanya, karena si oily-nya tuh kerasa banget. Terus aku juga nanti di wear testnya tunjukin sama kalian kalau misalnya saat di tap-tap pakai tisu, si cushionnya luntur juga ke si tisunya. Cushion ini menurut aku cocok untuk dipakai sehari-hari, daily aja. Jangan terlalu untuk kegiatan yang berat-berat atau berkeringat banget. Karena kalau untuk daily menurut aku ya untuk 60.000 ini cukup oke lah ya. Nah, di video wear testnya nanti aku tunjukin sama kalian kalau aku setiap bikin video wear test itu pasti aku set pakai bedak tabur, atau at least aku pasti ngeset pakai bedak yang biasa aku pakai sehari-hari. Karena ya logika aja lah, produk complexion dipakai di Indonesia dengan suhu seperti ini, dengan kegiatan kita yang naik motor, terus baru keluar rumah udah keringetan, kayaknya kalau nggak di set pakai bedak sih, kalau nggak produknya dahsyat banget tuh kemungkinan nggak akan bagus banget gitu ya. Jadi aku selalu saat mau bikin wear test aku set pakai bedak tabur yang tipis-tipis aja gitu, at least biar dia nggak cepat luntur. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat makeup aku yang hari ini makeupnya lumayan aku set pakai bedak tabur dan aku set pakai bedak padat, dan dia tuh dijadiin base makeup tuh sebenarnya bagus karena coveragenya oke. Terus untuk si teksturnya juga cukup oke saat di set, cuma ya itu sih cepet banget berminyak gitu kalau misalnya dipakai setelah beberapa jam. Untuk lebih jelasnya setelah ini aku tunjukin sama kalian hasil wear testnya. Semoga videonya membantu. Kalau habis nonton video ini kalian pengen beli produknya, linknya aku taruh di description box ya. Dadah!
Amici, hari ini aku bakalan ngebahas dan juga nge-wear test cushionnya Madame G No Limit Cushion. Jujur untuk packagingnya sih bagus ya, tapi ini tuh sayangnya nggak ada tulisan SPF-nya. Ini tuh ada kandungan panthenol, peptide, dan allantoin. Untuk coveragenya tuh medium to full dan dia tuh hasilnya matte dan cepet banget ngesetnya. Kemarin tuh banyak yang nyaranin pakai shade lebih gelap aja karena oxidize parah, makanya hari ini aku bakalan ngetes oksidasinya. Kalau yang tadi kena lighting dan di dalam ruangan, nah ini aku liatin kalau kena sinar matahari natural ini di luar rumah ya, kira-kira kayak gini. Nah setelah itu ini yang setelah beres banget aku make up, kira-kira jedanya kayaknya cuman kayak 20 menitan. Hasilnya cakep sih. Nah ini aku zoom sama kalian masih pakai cahaya matahari natural. Nah ini nih yang aku maksud, dia tuh bikin kulit wajah aku beneran kelihatan berminyak banget. Jedanya nggak terlalu lama loh ini, padahal kayak sekitar 2 jaman. Ini aku zoom sama kalian masih pakai cahaya natural. Ini bukan jadi glowing ya, tapi memang kulit wajah aku jadi berminyak. Hari ini aku tuh mau fitting untuk nyewa dress dan sekalian nyoba-nyoba, sekalian wear test untuk cushion ini. Pas tengah-tengah lagi fitting, aku tuh ngerasa muka aku berminyak banget dan ini aku tap-tap pakai tisu, si cushionnya itu masih luntur ya. Nah ini nih yang aku maksud, muka aku jadi kelihatan minyakan semakin lama dan aku nggak suka banget. Untuk coveragenya ya setelah 5 jaman dia lumayan memudar ya, apalagi di area pipi aku yang sebelah kanan. Untuk oxidize-nya juga lumayan karena lama-kelamaan ini shades-nya jadi sama kayak warna kulit wajah aku. Padahal kan sebelumnya kayak lebih terang gitu ya.